Saya berharap Bapak Ibu mulai sekarang paham itu ya, apa bedanya manuskrip, apa bedanya artikel, apa itu paper, apa itu jurnal, apa itu konferen, apa itu seminar, proceeding, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa istilah yang akan sering kita temui dalam proses setelah meneliti ya, dalam kegiatan kita dalam proses meneliti. Baik, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada namanya manuskrip. Manuskrip itu adalah naskah ilmiah atau draft dari karya ilmiah kita yang belum diterbitkan. Jadi belum ada jurnal atau proceeding yang menerbitkan. Jadi karya ilmiahnya masih dalam bentuk draft. Jadi Bapak Ibu setelah menulis artikel, sudah selesai penelitian lalu menulis, lalu disubmit ke sebuah jurnal atau ikut sebuah seminar atau proceeding, dan itu belum publis. Jadi manuskrip itu disebut juga dengan draft dari naskah ilmiah kita atau draft dari artikel ilmiah kita, artinya belum publis, belum ada volume terbit di jurnal apa, volume berapa, isu berapa. Gitu. Jadi masih draft dari sebuah artikel ilmiah. Manuskrip sama dengan draft artikel ilmiah, sama dengan naskah ilmiah. Beda dia kalau sudah jadi artikel. Artikel itu adalah karya ilmiah yang sudah publis di jurnal atau di proceeding. Artinya sudah terbit di volume berapa, isu berapa. Atau di proceeding apa, di volume berapa, isu berapa, atau dia sudah punya ISBN atau ISSN. Jadi artikel itu sama dengan paper. Artikel atau paper itu adalah karya ilmiah kita yang sudah publis pada sebuah publisher ya. Publishernya itu adalah jurnal atau proceeding. Nah, itu yang pertama. Jadi ada manuskrip, ada artikel atau paper. Bedanya adalah ada yang sudah publis, ada yang belum. Jadi kalau artikel, karya ilmiah kita yang sudah jadi artikel, sudah publis, bisa dirujuk orang, bisa disitasi orang. Tapi kalau karya ilmiah kita masih manuskrip, masih naskah, masih draft, itu belum bisa dirujuk, karena belum ada identitasnya. Artinya belum melewati proses review oleh reviewer dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah terbit di jurnal, berarti sudah melalui proses review, sudah dianggap layak untuk publis, dan orang sudah bisa merujuknya. Salah satunya ditandai dengan ada volume berapa, isu berapa, dan halaman berapa di jurnal yang tempat publishernya. Kemudian berikutnya adalah istilah seminar, konferen, atau proceeding. Seminar atau konferen itu adalah wadah untuk kita menyampaikan apa yang sedang kita teliti, apa yang sedang kita lakukan, atau apa yang sedang dalam proses atau akan kita teliti. Jadi wadah kita untuk menyampaikan ke khalayak umum yang sedang kita teliti dengan harapan nanti dalam seminar itu kita mendapat masukan. Jadi seminar atau konferen kita berbicara di depan publik, di depan khalayak ramai, sesuai dengan bidang kita presentasi bahwa kita sedang meneliti ini, lalu orang-orang yang dalam peserta seminar itu memberi masukan. Jadi kita mengikuti seminar atau konferen, itu tujuannya adalah mendapat masukan terhadap penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi penelitian yang sedang kita lakukan itu biasanya butuh masukan-masukan dari ahli, dari teman sejawat, dari kolega-kolega yang sebidang. Jadi Bapak Ibu juga sangat disarankan nanti kalau sudah mulai meneliti, sudah ada topik tertentu, ikutilah konferen atau seminar di bidangnya. Jadi nanti akan hadir dalam seminar atau konferensi bidang itu adalah teman-teman yang sebidang dengan kita gitu. Sehingga harapannya adalah topik penelitian kita itu mendapat masukan-masukan dari kolega-kolega kita. Jadi dalam proses penelitian itu setelah kita sedang atau akan meneliti, kita boleh mengikuti konferen atau seminar. Ya, tujuannya untuk mendapatkan masukan atas penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, artikel atau naskah ilmiah yang diseminarkan di konferen atau di seminar gitu ya, itu keluarannya disebut dengan proceeding. Jadi proceeding itu adalah publikasi atas karya ilmiah yang telah melewati proses di konferen atau di seminar. Kalau seminar seringnya sebut seminar nasional gitu ya, atau seminar internasional. Konferen kayak identik dengan konferen internasional, maknanya sama gitu ya, maknanya sama. Jadi proceeding adalah publikasi dari artikel ilmiah yang telah melewati proses
presentasi autornya di konferen atau seminar. Nah, konferen atau seminar itu sifatnya adalah meminta masukan dari teman kolega atas penelitian yang sedang dan akan dilaksanakan. Artinya kualitasnya belum bisa masuk ke jurnal ya, belum masuk ke jurnal. Jadi levelnya baru minta masukan. Jadi kualitas artikel yang publis di proceeding itu berbeda dengan kualitas artikel yang publis di jurnal. Karena di jurnal itu adalah publikasi untuk karya ilmiah kita yang telah untuk penelitian kita yang telah selesai dilakukan. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian tentang apa gitu lalu sudah selesai penelitiannya itu, maka baru kita menulis artikel dan itu publisnya di jurnal. Tapi kalau penelitian itu sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan, kesimpulannya masih berupa hipotesis atau belum fix itu kesimpulannya, Bapak Ibu masuknya ke seminar, outputnya di proceeding. Jadi beda Bapak Ibu ya kualitas artikel yang publis di proceeding dengan kualitas artikel yang muncul di jurnal ilmiah. Jadi di proceeding sifatnya bisa jadi hasilnya masih berupa harapan. Setelah melakukan penelitian ini diharapkan menghasilkan ini gitu ya. Tapi kalau di jurnal itu penelitiannya hasilnya sudah fix. Setelah melakukan penelitian ini didapatkan peningkatan sekian persen. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan ada peningkatan 100% atau berapa persen gitu. Itu luaran dari penelitian yang ada di jurnal. Tapi kalau di level konferen, Bapak Ibu masih bisa mengatakan diharapkan dan sebagainya karena kita masih melakukan proses penelitiannya sedang jalan gitu. Jadi dipahami itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sewaktu kita mengambil rujukan dari sebuah penelitian, maka carilah rujukannya itu dari artikel-artikel yang sudah publis di jurnal, bukan di proceeding. Karena proceeding itu adalah output dari penelitian yang sedang atau akan dilaksanakan. Sedangkan di jurnal itu adalah output dari penelitian yang telah selesai dilakukan. Maka Bapak Ibu rujukan yang paling baik itu adalah di jurnal. Nah, begitu kita bicara jurnal, di Indonesia itu ada jurnal terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Yang terakreditasi itu mulai dari Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Jadi yang paling tinggi itu adalah Sinta 1 sampai Sinta 2. Berikutnya Sinta 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu merujuk ke jurnal internasional, kita mengenal ada namanya jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah saat ini masih diakui adalah jurnal internasional yang telah diindeks oleh Scopus atau Web of Science, oleh WOS gitu ya. Jadi maka di Scopus pun itu juga sudah ada levelnya. Ada Q1, ada Q2, Q3, Q4, atau no Q ya. Q itu quartile. Jadi kalau dia Q1 itu adalah artikel ilmiah yang sudah sangat-sangat baik sekali. Kalau dia sudah terindeks Scopus ya. Jadi nanti akan banyak juga jurnal itu terindeks Scopus. Bapak Ibu cek apakah dia Q1, Q2, atau Q3, Q4, atau belum ada Q-nya gitu, disebut no Q gitu. Berarti dia levelnya masih di bawah, tapi sudah terindeks Scopus, sudah bagus. Begitu juga konferen. Konferen itu juga ada yang di indeks Scopus, ada yang tidak gitu. Nah, Bapak Ibu nanti sewaktu mulai meneliti, maka carilah rujukan dari artikel ilmiah dari jurnal. Jadi kalau di jurnal nasional, cari jurnal yang terakreditasi, kalau saran saya Sinta 1, Sinta 2. Kalau untuk referensi dari jurnal internasional, cari yang sudah terindeks Scopus. Kalau bisa yang Q1 atau Q2. Tapi kalau di bawahnya nggak apa-apa juga itu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang cari-carilah artikel, baca-bacalah artikel-artikel di bidangnya, sehingga nanti memudahkan kita dalam proses penelitian yang akan kita lakukan. Kalau tidak ada penelitian yang baik itu kalau tidak membaca penelitian orang sebelumnya. Bapak Ibu harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus dari sekarang mulai belajar membaca artikel-artikel ilmiah. Baru setelah kita baca-baca nanti, oh ternyata orang belum melakukan penelitian ini. Nah nanti coba dicari di Google Scholar ya, nanti kalau ada waktu kita demokan.
Sekarang kita masih teori-teori saja dulu untuk apa namanya ya, sharing, membuka pikiran. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan sudah mulai bisa membedakan mana manuskrip, mana artikel atau paper, bisa membedakan jurnal, bisa membedakan konferen. Jangan nanti tumpang tindih.